Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Sari Hasman, NIM 210404561041, angkatan 31 dari kelas 31A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD UNEM Kampus Bone. Adapun tujuan dari video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama yang diberikan oleh Ibu Mujahidah SPD MPD. Materi yang diberikan pada pertemuan ke-7 ini pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 tentang bab 5 yang judulnya yaitu bagaimana membangun paradigma Qurani. Sebelum membahas materi ini, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari paradigma itu, apa makna dari paradigma, dan apa yang dimaksud dari paradigma Qurani. Paradigma secara etimologi bermakna sebagai cara pandang atau cara berpikir. Bagaimana yang dimaksud itu tentang suatu realitas. Paradigma menurut bahasa Yunani terbagi menjadi dua, yaitu para dan digma. Para berarti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungannya. Sedangkan digma yaitu melalui sudut pandang teladan dan ideal. Secara etimologi, paradigma merupakan cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual berdasarkan suatu realitas atau terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Jadi paradigma Qurani merupakan cara pandang dan cara berpikir berdasarkan realitas suatu permasalahan berdasarkan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Adapun beberapa tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu untuk meluruskan kaidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah, dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan mengajak manusia agar saling menolong antar sesama. Memandang Al-Quran sebagai paradigma atau cara berpikir merupakan gagasan untuk melakukan pembangunan teori sosial berdasarkan Al-Quran. Atau kitab ini bertujuan untuk menjadikan aspek kemujizatan terhadap Al-Quran dari sisi tata bahasa yang tak tertanding dan isyarat ilmu pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Al-Quran baik dan berlaku sampai akhir zaman dan dimanapun tempatnya. Maka membangun paradigma Al-Quran artinya menjadikan Al-Quran sebagai ukuran patokan di dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, bahkan pada kehidupan sehari-hari kita sendiri. Paradigma sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat meluruskan akidah manusia, menegakkan pokok-pokok tauhid dan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Quran surah An-Nahl ayat 16 meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Quran surah Ar-Rum ayat 30 selanjutnya yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia dalam Al-Quran, yaitu meneguhkan kemuliaan manusia
manusia. Al-Quran pada ayat 17 menetapkan hak-hak manusia. Quran ayat 6 meneguhkan hak-hak duafa. Quran surah Ad-Duha ayat 93. Di zaman ini Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam mengembangkan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat ini. Dijadikannya sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman ini para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur dan memimpin setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan. Maka mereka pun melaksanakan, dan setiap orang lain yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkan para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kecamatan Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah mereka dan kehadiran Rasulullah, hati mereka generasi tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Quran yang membawa rahmat dan berkat bagi alam semesta secara keseluruhan. Bagi umat Islam modern dan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran, kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian materi dari saya tentang membangun paradigma Qurani. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.